Terima kasih Anda kembali bersama kami di perbincangan Dialog Siang, masih bersama dengan kita pakar komunikasi politik Dr. Gun Gun Herianto. Mas, kita lanjutkan komunikasi terkait tadi, seperti yang saya sampaikan bahwa setelah beberapa kali ini Wali Kota Medan sebelumnya terjerat kasus dugaan korupsi. Kira-kira ini Mas, menurut pandangan Mas Gun Gun sendiri, masih mudahkah ini untuk pasangan Bobi Aulia ini memperoleh kepercayaan warga Medan? Tentu bukan pekerjaan mudah ya untuk mendapatkan public trust, Ya, terutama setelah kepemimpinan di Medan 3 kali berturut-turut itu punya problem yang sama, itu soal korupsi begitu. Menurut saya ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh dua orang dalam yang menjadi pasangan ya sekarang, pemimpin di Kota Medan, Mas Bobi dan Aulia. Pertama itu menurut saya mengefektifkan sistem kontrol ya di iya, pemerintahan kota. Kontrol itu jangan sampai kemudian justru dianggap sebagai ancaman. Kontrol itu justru bisa menjadi penyelamat ya dari modus-modus, terutama trading in influence, jual beli pengaruh ya, yang kasusnya itu juga sempat menjadi problem di wali kota sebelumnya ya. Misalnya bagaimana mengambil uang dari kepala dinas, misalnya bagaimana pengalokasian APBD yang tidak benar gitu prosedurnya. Nah, ini salah satu problem itu dimulai dari sebuah pimpinan, dalam konteks ini wali kota dan wakil wali kota. Jangan sampai kemudian tidak memiliki sistem kontrol, atau kata lainnya jangan kontrol itu sifatnya hanya sekedar basa-basi begitu ya. Misalnya ada inspektorat ya secara administratif seolah-olah benar, tapi kemudian dalam realnya terjadi korupsi besar-besaran misalnya, tapi kemudian saling menutupi. Tapi lama-lama kan itu akan menjadi problem serius, terutama ketika misalnya ada juga laporan ya, baik dari internal maupun dari laporan masyarakat. Nah, jadi yang pertama adalah menurut saya sistem kontrol. Yang kedua itu harus memastikan adanya reward and punishment yang dimulai dari seorang wali kota. iya, Maksud saya kalau ada jajaran di bawahnya kemudian bermain-main dengan itu, ya harus ada hukuman yang berat, termasuk juga menurut saya seorang wali kota juga harus membuka diri untuk kemudian bisa diingatkan atau dikontrol oleh siapapun yang oleh karena itu tidak cukup komitmen lisan, harus ada sistem, misalnya taruhlah e-government yang betul-betul itu diefektifkan, bukan e-government dalam arti bohong-bohongan begitu ya. Seperti misalnya proses e-budgeting gitu, jangan hanya sekedar misalnya pemanis lisan aja, tapi memang harus direalisasikan sehingga orang bisa akses seluruh dana kedinasan, seluruh dana yang mau dioperasionalkan oleh pemerintahan Kota Medan itu bisa diakses oleh publik, mulai dari anggarannya berapa, sampai kemudian peruntukannya untuk apa, hingga evaluasi pada saat kemudian misalnya proses program itu sudah dieksekusi begitu. Oke, Mas Gun Gun tadi berbicara mengenai trust yang diberikan oleh warga Medan gitu. Dalam pilkada serentak kemarin itu diketahui bahwa untuk pasangan Bobi Aulia ini memenangkan perolehan suara sekitar 393.327 suara warga Medan ini, sehingga akhirnya kedua pasangan ini memenangkan Pilkada serentak 2020 dan sampai akhirnya hari ini mereka dilantik menjadi wali kota dan juga wakil wali kota Medan. Kalau Mas Gun Gun sendiri menilai hal apa yang dimiliki oleh kedua pasangan ini sehingga mendapatkan kepercayaan dari warga Medan untuk menjadi wali kota di periode 2001-2024 ini, Mas? Ya, saya pikir ada banyak faktor ya. Pertama misalnya Mas Bobi ini kan tentu juga didukung oleh partai-partai besar gitu ya. Artinya ini juga jadi modal politik ya, seperti misalnya dukungan Partai Golkar, Partai Nasdem, P3, hingga partai yang mungkin sebut aja PSI begitu ya, dan itu saya pikir juga menjadi modal politik awal ya, terutama nanti mungkin setelah menjabat itu juga bisa jadi kekuatan dalam konteks perimbangan kekuasaan ya antara eksekutif dan legislatif. Itu modal pertama. Kemudian yang kedua, kenapa dia kemudian juga dipertimbangkan misalnya pada saat pilkada, itu juga tidak bisa dinafikan. Ada namanya reference power juga, kekuatan rujukan gitu ya, karena bagaimanapun nama Pak Jokowi turut membantu Mas Bobi begitu ya. Kita suka nggak suka, pertimbangan itu pasti juga ada di preferensi pilihan dari warga masyarakat.
itu juga diuntungkan dengan konteks ya, di mana sebagai mantu Pak Jokowi itu tentu juga diuntungkan insentif elektoralnya dari nama besar Jokowi. Kemudian yang ketiga, ya tentu sebagai anak muda, ya millennials gitu ya, itu bisa menjadi harapan sebenarnya di Kota Medan. Positioning kemarin kan sebagai newcomer dan millennials ya untuk memimpin, itu saya pikir juga kalau kita baca di banyak daerah, banyak anak-anak muda yang sekarang menjadi kepala daerah, dan itu kita harapkan memang ada spirit baru, ada keberbedaan dalam pendekatan, jangan sampai hanya usianya aja yang muda, tapi pola dalam pengelolaan birokrasinya tetap misalnya dengan cara-cara lama, otoriter, tertutup, dan tidak memungkinkan misalnya munculnya pemikiran-pemikiran alternatif atau kepemimpinan alternatif di jenjang karir ASN di lingkungan Kota Medan. Istilahnya itu lack of impartial leader gitu ya. Jangan sampai kemudian ya itu tadi, harusnya kemudian kalau sebagai millennials yang memimpin sebuah kota, apalagi punya janji misalnya menjadikan Kota Medan itu sebagai Paris-Van Sumatera, itu menurut saya memang harus ada kerja keras bukan hanya di skala lokal, tapi juga regional dan internasional. Harusnya Mas Bobi itu sekarang bicara soal Medan sebagai kota metropolitan yang kemudian bertumbuh bukan hanya di Indonesia tapi bertumbuh di Asia, paling tidak itu. Dan itu bagaimana memalingkan misalnya para investor, memalingkan juga banyak orang yang mau bekerja sama dengan Kota Medan, tetapi jangan mengabaikan basic needs itu ya dari warga masyarakat Kota Medan. Seperti misalnya sekarang kan ada upaya dari pemerintahan Pak Jokowi juga untuk menjadikan program misalnya berbasis pangan yang kemudian mencukupi, food estate itu kemudian bisa didukung oleh seluruh kepala daerah. Dan satu lagi Mbak Lydia, yang paling penting juga sekarang ini adalah tugas kepala daerah untuk juga bersama-sama dan pemerintahan pusat itu mengatasi pandemi COVID-19. Tuh. Jadi program 1 tahun pertama menurut saya fokus juga pada bagaimana Kota Medan itu kemudian bukan menjadi kota dengan angka pandemi COVID-19 tinggi. Caranya ya menurut saya selain juga berkoordinasi dengan pemerintahan pusat, harus ada inovasi-inovasi dalam konteks penanganan COVID-19 di situ. Gitu. Baik, terima kasih Mas Gun Gun atas informasinya dan selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Ya, sama-sama. Oke.